草津最高の浄水掃除。 Halo penonton setia channel YouTube PT Indotara Persada. Kali ini di samping saya sudah ada produk yang sangat berkualitas dari brand Kusatsu Water Treatment, yaitu Kusatsu EDI PNF 0.5 HP. Ya, ini adalah mesin electrode ionization. Mau tahu seperti apa mengenai spesifikasinya, fungsinya, serta fitur-fitur dari produk ini? Ikuti terus videonya sampai habis. Mesin EDI ini cara kerjanya cukup sederhana, dimana menggunakan medan listrik untuk menarik ion-ion di dalam air. Ya, medan listrik ini melalui lempengan elektroda. Ada lempengan elektroda yang positif dan ada yang negatif. Elektroda positif dinamakan anoda dan elektroda yang negatif dinamakan katoda. Di mana dua lempeng ini akan dialiri air ya, tengah-tengahnya seperti itu. Jadi prosesnya air akan masuk, kemudian di sebelah kiri dan kanannya, di sisinya ada lempeng anoda dan katoda tadi. Ya, elektroda yang positif akan menarik ion-ion yang negatif, sedangkan elektroda yang negatif akan menarik ion-ion yang positif, gitu ya. Kenapa harus menggunakan mesin EDI ini dalam pemrosesan air ya, terutama kebutuhan di dunia farmasi misalnya ya, atau untuk di rumah sakit, atau untuk produsen pabrik-pabrik kimia, kemudian pabrik-pabrik aki misalnya, baterai, itu menggunakan air yang sangat-sangat murni ya, bahkan tingkat konduktivitinya tuh benar-benar sampai 0,00 sekian gitu. Jadi konduktivitinya betul-betul ditekan habis, dan bahkan TDS-nya pun bisa ditekan sampai dengan 0 dengan menggunakan mesin EDI ini. Ya, tentunya harus melihat dulu bahan bakunya seperti apa. Seperti yang tadi saya bilang, sebelum masuk ke mesin EDI ini harus melalui beberapa proses pretreatment sebelumnya dan difinalisasi dengan reverse osmosis, baru kemudian masuk ke mesin EDI ini. Nah, sistem dengan electrode ionization ini merupakan sistem yang paling canggih ya untuk memisahkan yang tadi, ion positif dan ion negatif. Jadi di dalam air itu walaupun sudah melalui proses reverse osmosis, tetap masih ada ion-ion yang positif dan ion-ion yang negatif ya. Tentu itu mempengaruhi dari conductivity serta TDS yang pastinya. Nah, ini merupakan teknologi yang paling canggih ya. Kalau sebelum teknologi ini itu masih banyak menggunakan mesin demineralisasi yang konvensional atau yang manual. Itu dimana berisi tabung-tabung resin anion dan resin kation. Dengan tabung-tabung tersebut air dialiri, kemudian yang tadi saya bilang ion negatif, ion positifnya atau anion dan kationnya sama-sama diserap oleh resin-resin tersebut. Dan tentu itu cara yang konvensional ya, cara yang manual. Artinya resinnya juga masih perlu di backwash dengan air garam ya, kemudian air buangannya juga mengandung TDS yang tinggi, sehingga air hasil buangannya pun tidak bisa langsung dibuang, harus diolah lagi ya dalam sistem pengolahan air limbah seperti itu. Jadi sistem yang lama itu sudah kuno, sudah banyak ditinggalkan orang, dan sistem electrode ionization inilah yang sekarang sangat populer untuk mencapai target quality air yang konduktivitinya sangat rendah, TDS-nya sangat rendah, dan betul-betul menghasilkan air yang sangat murni. Makanya disebutnya ultra pure water
Nah, kemudian selain tipe konvensional yang lama itu perlu dilakukan backwash, air buangannya itu tidak bisa langsung dibuang, harus diolah lagi, itu tentu merepotkan ya dibandingkan dengan menggunakan EDI ini. EDI ini concentrate water, air atau air buangannya itu bisa langsung dibuang karena tidak mengandung bahan-bahan kimia ya. Nah, dengan cara konvensional yang tadi saya sebutkan juga lebih repot ya, karena yang tadi saya bilang masih menggunakan resin dan bahkan beberapa masih menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu ya. Ya tentu yang pertama bahan kimia kurang baik, yang kedua juga ada biaya yang harus dikeluarkan rutin ya, misalnya setiap 6 bulan sekali atau setiap setahun sekali untuk mengganti resin itu ya, atau untuk mengganti filter-filter yang ada di mesin konvensional yang tadi saya sebutkan. Tentu itu juga salah satu kerugian ya atau kekurangan jika dibandingkan dengan mesin EDI ini. Selain itu, dengan mesin EDI ini alatnya sederhana ya, compact, jadi dari segi dimensi ukuran pun penempatannya ya tidak memakan banyak tempat ya, dibandingkan dengan cara konvensional yang tadi saya bilang ada tabung resin, ada resin kation, resin anion, itu tentu membutuhkan space yang lebih lebar ya. Jadi itu juga merupakan salah satu kelemahan dengan menggunakan sistem konvensional dibandingkan dengan sistem EDI ini. Nah, mesin EDI PNF 0,5 HP ini memiliki kapasitas 0,5 meter kubik per jam, di mana minimum flow air yang masuk yaitu 0,3 meter kubik per jam dan maksimumnya di 0,7 meter kubik per jam. Nah, yang menjadi salah satu fokus ketika menggunakan mesin EDI ini adalah air input yang masuk itu flow-nya harus stabil. Jadi tidak boleh kadang flow-nya kecil kemudian tiba-tiba dia jadi besar, atau besar dia jadi kecil, berubah-berubah. Nah, itu tidak disarankan. Disarankan untuk flow-nya tetap stabil supaya dalam proses pemisahan ion positif dan ion negatif menggunakan medan listrik bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Jadi air yang dihasilkan setelah melalui mesin EDI ini bisa lebih murni, dan tekanan air yang masuk itu minimal 0,1 sampai dengan 0,3 MPa, dan tekanan air maksimum yang diperbolehkan masuk adalah 0,7 MPa. Kemudian kita lihat ya di bagian panel ini ya, ada beberapa tombol indikator ya, tuas seperti ini ya. Kita lihat ini low pressure alarm ya, jadi kalau misalnya tekanan air yang masuk ke pompa inputnya itu kurang, maka dia akan nyala seperti itu ya. Kemudian juga ada pump thermal protection, ketika pompa mengalami masalah itu ada alarm ya, bisa nyala lampunya. Kemudian ini ada manual dan auto indicator ya, jadi kalau lampunya nyala itu pertanda bahwa unitnya sedang difungsikan secara otomatis. Oke. Kemudian juga kita lihat di sini ada display ya, display untuk mengetahui aliran listrik DC yang mengalir, voltasenya dan ampernya. Ini bisa disetting ya, voltasenya dan ampernya bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Ya tentu ini akan mempengaruhi hasil conductivity atau TDS dari si air. Di sini juga ada conductivity atau TDS meter ya. Dia bisa menampilkan conductivity atau TDS air yang setelah selesai diproses. Oke, kemudian kita lihat di sini ya. Ini ada switch. Kalau ke kiri dia berfungsi sebagai manual. Kalau yang kanan otomatis ya. Kalau manual ya berarti kita harus buka satu-satu ya, nyalain pompanya, kemudian menggerakkan air untuk masuk ke dalam sistem lempengan tadi ya. Kalau otomatis semuanya sudah berjalan secara otomatis. Nah, kita lihat di sini. Ini ada EDI work indicator. Ya, kalau si EDI-nya sedang bekerja, maka lampu indikatornya akan menyala ya. Kemudian ini inlet pump indicator, ketika air masuk melalui pompa,
lampu ini juga akan menyala, dan juga ini power indicator menyala jika unit ini sudah dialiri listrik ya, atau sudah siap beroperasi seperti itu. Kemudian kita lihat juga di sini ada ADI work switch ya, ada off dan on. Ini kalau kita mau fungsikan secara manual ya. Kemudian ini ada raw water pump, ada off dan on juga. Ini untuk mengaktifkan secara manual pompa. Kemudian di sini juga ini power switchnya ya, off atau on ya. Ya kalau off berarti ya unitnya mati, nggak bisa dipakai. Kalau on sudah dialiri listrik dan sudah siap dipakai. Oke, kemudian kita coba lihat di bagian dalam panel ya, seperti apa ya. Bukanya pun sangat mudah. Nah, kita lihat wiringnya semua rapi ya. Wiringnya rapi, pewarnaannya, letak-letaknya juga sangat rapi. Ini tentu akan memudahkan kita ketika ingin melakukan maintenance atau troubleshoot jika terjadi masalah pada sistem elektrikalnya ya. Di sini juga ada alat untuk mengubah arus listrik AC menjadi DC ya. Karena arus input yang masuk ke dalam mesin ini adalah AC, sedangkan untuk proses electrode ionization-nya itu menggunakan listrik DC. Dimana tadi dengan mengalirkan listrik kedua lempengan ya, anoda dan katoda, untuk bisa menarik ion negatif dan juga ion positif. Oke, sekarang kita lihat ya di bagian sini. Ini ada pressure gauge. Yang sebelah sini concentrated inlet pressure gauge, supaya kita bisa tahu air buangan dari proses pengolahan air dengan mesin EDI ini seberapa besar tekanannya. Kemudian ada water pressure gauge, ini hasil akhir airnya ya, tekanannya. Kemudian ada fresh water inlet pressure gauge, ini input airnya tekanannya seberapa besar. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ya, ini juga ada indikator. Indikator ini menunjukkan ini inflow-nya ya, input airnya berapa liter per menit, kemudian water production-nya berapa liter per menit, dan juga ini air buangannya berapa liter per menit ya. Kemudian juga ada valve-valve, ini bisa difungsikan secara manual ya jika ingin melakukan pengaliran air ataupun untuk melakukan proses pembuangan. Nah, mesin EDI ini memproses air yang akan melewati di antara dua lempeng elektroda ya, yang tadi saya bilang katoda dan anoda, dia akan melewati tengah-tengahnya. Kemudian yang ion positif dan ion negatif tadi akan sama-sama ditarik, jadi air ke tengah, kemudian ionnya akan minggir gitu ya, akan dipinggirkan. Nah, dalam prosesnya itu ketika ionnya itu sudah berkumpul, yang positif positif, yang negatif negatif, nah air yang mengandung ion-ion positif dan negatif tadi akan di reject, dibuang ya, masuk ke saluran pembuangan. Sedangkan air yang ion-ion positif negatifnya sudah disingkirkan tadi, itu akan masuk dan akan keluar ke hasil jadi air ya, hasil jadi air yang sangat murni. Nah, pompa ini memiliki spesifikasi rated powernya 370 watt ya, dan 2,7 ampere, sedangkan RPM-nya 2800 RPM. Nah, dari air input tadi masuk ke dalam pompa ini, kemudian akan diproses. Nah, ini akan dideteksi bahwa tekanannya cukup atau tidak. Kalau cukup dia akan lanjut, kalau tidak mesinnya akan ada alarm yang tadi saya sebutkan, lampunya akan menyala. Kemudian air akan mengalir masuk melalui dua pipa ini ya, dua pipa ini. Nah, dua pipa ini masuk ke dalam unit EDI-nya, atau yang tadi saya sebutkan, di dalamnya berisikan dua lempeng elektroda positif dan negatif untuk menarik ion positif dan ion negatif ya. Kemudian setelah melalui proses di EDI ini, nah itu akan menghasilkan dua output air yang tadi saya bilang, air reject dan juga air hasil jadi ya. Nah, air rejectnya akan dibuang. Kita lihat di bagian sini pipa, nah dia akan masuk ke sini ya. Nah, ini air buangannya, sedangkan air hasil jadinya dia langsung masuk ke sini. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai alur kerja dari mesin Fusatsu EDI PNF 0.5 HP dengan kapasitas 0,5 meter kubik per jam ya. Kita sudah lihat bagaimana mesin ini prosesnya dari input air sampai dengan keluar, kemudian fungsi-fungsi tombol, semua tampilan kita
kita juga sama-sama sudah mengetahui ya fungsinya untuk apa. Nah, untuk unit ini sendiri dimensinya tingginya 128 cm ya, sedangkan panjangnya dari sini sampai ke sini itu 103 cm dan lebarnya 46 cm ya. Jadi sangat kompak sekali, kecil unitnya, mudah ditempatkan, jadi tidak memakan banyak area ya, atau tidak perlu memerlukan area khusus yang lebar seperti itu. Simple, compact seperti ini. Nah, unit EDI ini juga sudah menggunakan frame stainless steel ya, kita lihat ya. Jadi sangat kokoh, cantik ya. Kita juga lihat di sini ya, panel-panelnya semua ini sudah dicat dengan cat heavy duty ya, polyurethane powder coating. Jadi tidak mudah ngelotok, tidak mudah mengelupas ya. Nah, untuk mesin EDI ini sendiri seperti yang tadi saya sebutkan, wajib ada proses pre-treatment sebelumnya ya. Bahkan harus sampai reverse osmosis ya. Jadi target air yang masuk ke sini itu ppm-nya tidak boleh terlalu tinggi ya. Ya paling tidak di 20 ppm. Kalau sudah lebih dari 20 ppm atau lebih dari 100 ppm itu akan membuat kinerja EDI-nya akan semakin berat dan itu akan membutuhkan konsumsi listrik yang semakin tinggi seperti itu. Nah, untuk Kusatsu EDI PNF 0.5 HP ini kapasitasnya 0,5 meter kubik per jam. Ya, selain model ini tentu masih banyak model-model yang lainnya yang kapasitasnya berbeda-beda ya. Bahkan bisa di customize sesuai dengan kebutuhan kapasitas yang Anda inginkan. Oke. Nah, selain produk EDI ini, Kusatsu juga tersedia dalam berbagai varian ya, baik itu produk-produk residensial maupun produk-produk industrial ya, seperti water purifier, kemudian ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, water softener ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk proses pengolahan air, water treatment, produk Kusatsu adalah rajanya ya. Jadi dari proses dari yang ya di rumah-rumah yang kecil-kecilan, penggunaan dispenser misalnya atau reverse osmosis yang kecil, sampai dengan yang besar untuk mendukung industri-industri atau bisnis atau pabrik, semuanya bisa kita support dan bisa kita supply. Nah, untuk garansi produk ini adalah 1 tahun untuk elektrikalnya ya. Jadi garansinya sangat lama, kita memberikan jaminan 1 tahun untuk garansi produk ini. Selain itu juga untuk ketersediaan after sale service, spare part, teknisi, semuanya kita lengkap. Jadi tidak perlu khawatir jika terjadi sesuatu dengan mesin ini. Nah, sekian dulu video review saya mengenai Kusatsu EDI Ultra Pure System dengan tipe EDI PNF 0.5 HP dengan kapasitas 0,5 meter kubik per jam. Buat Anda yang mau tahu lebih lanjut mengenai produk ini dan tertarik untuk membeli produk ini, silahkan kunjungi website kami di www.indotara.co.id. Bisa juga hubungi WhatsApp kami, sosial media kami, dan juga marketplace. Selain itu, Anda juga bisa langsung berkunjung ke warehouse dan showroom kami di Cikupa, Tangerang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube PT Indotara Persada dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu ada video-video apa nih yang terbaru, yang terupdate dari PT Indotara Persada. Ya, buat kalian yang mau ngevlog, yang mau bikin konten, mari saya undang untuk datang ke showroom kita di Cikupa, Tangerang. Kalian boleh bikin konten bebas sepuasnya kalian, semuanya gratis, tidak dikenakan biaya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya pamit.